Assalamualaikum, halo sobat, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya HTG. Yaps, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Oke, di video kali ini channel ini akan membagikan satu Google kamera Android tentunya yang terupdate dari Jairo Rossi ya, yang kalian bisa nikmati di handphone Android terbaru atau device terbaru yang tentunya sudah teraktifkan yang namanya kamera 2 API. Tidak pakai lama, kita langsung mulai aja untuk videonya. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba Gcam ini, nanti saya akan sediakan bahan filenya untuk linknya di deskripsi beserta dengan konfigurasinya. Nanti ada konfigurasinya, cara penerapan di video ini. Simak terus ya. Ini dia untuk info dari Gcam-nya yang sebelumnya saya sudah install ya teman-teman. Namanya yaitu Pixelcam Plus versi 1.1.0 dengan menggunakan based on Google Camera dari Arnova build 73020 yang terbaru saat ini dari Jairo Rossi. Gcam ini juga hanya bisa diinstal di Android Pie ke atas ya teman-teman. Dan untuk info lebih jelas dari update kali ini, teman-teman bisa baca-baca di deskripsi. Saya sudah sertakan untuk infonya. Di video kali ini saya mentesternya menggunakan Xiaomi Note 5 Pro ya. Device ini hanya sebatas tester aja ya. Tentunya untuk Gcam-nya banyak support di device-device Android lainnya. Teman-teman bisa coba sendiri. Ini dia untuk tampilan halaman berandanya atau UI-nya. Di opsinya ada pengaturan seperti biasa, ada flash, HDR flash, auto white balance, motion, timer, dan ratio. Dan untuk di opsi bagian mode foto malam atau night shake tentunya sudah ada pengaturan seperti astrofotografi yang bisa di on dan di off kan. Ada juga seperti pengaturan astro timer max yang bisa kalian pilih auto sampai 5 menit ya teman-teman. Selanjutnya kalian bisa cek untuk di bagian fokusnya sampai tidak terbatas. Oke, itu dia untuk penjelasan bagian halaman berandanya dan opsinya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial cara penginstalan dari awal sampai penerapan config ya teman-teman. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, apabila teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam atau sudah terinstall dengan Gcam dengan version based on Google yang sama seperti di dalam video ini, terbentuk dengan datanya, alangkah baiknya teman-teman agar menghapus untuk Gcam versi lamanya atau dengan based on Google yang sama. Untuk membersihkan datanya dulu baru menginstall untuk Gcam-nya. Saya contohkan seperti ini. Kalian bisa buka untuk info Gcam-nya yang kalian mau uninstall. Oke. Selanjutnya kalian bisa beralih ke penyimpanan untuk data Gcam-nya, hapus data cache dan data penyimpanan Gcam-nya. Kalau sudah kalian hapus untuk data cache dan data penyimpanan Gcam-nya, barulah kalian bisa untuk uninstall untuk Gcam yang kalian ingin hapus ya teman-teman. Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik atau berbenturan dengan data yang kita hapus dan Gcam yang kalian akan install ya, agar Gcam-nya bisa berjalan dengan maksimal tentunya. Oke, kalau sudah terhapus untuk Gcam-nya, data sudah clear, barulah teman-teman bisa install untuk file APK-nya. Dan untuk size-nya ini 81 MB ya teman-teman. Untuk penginstalannya seperti biasa, kalian tinggal klik bahan APK-nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Sekarang teman-teman bisa tunggu sampai proses penginstalan Pixelcam-nya selesai ya teman-teman. Oke, kalau sudah terpasang atau terinstall untuk Gcam-nya, teman-teman bisa langsung buka untuk kameranya. Kalian setujui semua untuk perizinannya. Nah, ini dia untuk tampilan pertama setelah proses penginstalan. Oke, setelah APK Gcam sudah terinstall dengan benar, selanjutnya bagaimana cara penerapan config-nya pada Gcam ini? Teman-teman bisa swipe-kan ke arah bawah. Pada layar bidiknya kita buka opsi, lalu buka pengaturan seperti di dalam video ini. Di dalam pengaturan atau setelan ini kalian cari pengaturan lagi yang bernama mode config creator. Kalian buka. Selanjutnya kalian bisa scrollkan ke bawah. Kemudian kalian cari pengaturan XML save config. Di bagian ini kalian klik save. Oke, selanjutnya di bagian kolomnya kalian bisa tab. Di sini kalian bisa kasih nama apa aja sesuai selera kalian ya. Kalau sudah kalian kasih nama, kalian pilih OK. Ini hanya bertujuan agar membentuk folder pada file manager kalian masing-masing ya tentunya. Adalah folder Gcam dan config 7. Oke, kalau sudah, selanjutnya bagaimana cara mendownload config? Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi ya untuk link config. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke halaman browser seperti ini tampilannya. Kalian cukup scrollkan ke bawah. Nah, ada 3 kolom di sini. Ini adalah nama-nama device. Tentunya ini adalah config. Ada untuk Motorola One Zoom, OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro,
Xiaomi Mi 9T Pro dan Redmi K20 Pro. Tentunya untuk config ini bisa dipakai di device lainnya juga ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara mendownload config-nya? Mendownload config-nya gampang sekali. Teman-teman bisa klik kolomnya. Saya contohkan untuk mendownload config Redmi K20 Pro, lalu klik tulisan berwarna biru yang ada di bawah ya. Oke, kalau sudah terdownload, teman-teman bisa beralih ke file manager di handphone kalian masing-masing. Kalian bisa cari untuk file download tadi, file config-nya tadi. Untuk file config-nya teman-teman bisa pilih atau tahan, kemudian kalian bisa pilih atau salin. Kalian bisa pindahkan ke penyimpanan internal. Dilanjutkan cari folder yang bernama Gcam. Setelah itu kalian buka lagi untuk folder config 7. Nah, teman-teman bisa tempelkan atau pindahkan ke dalam folder config 7 untuk config-nya. Kalau kalian sudah pindahkan atau salin, kalian bisa beralih lagi pada Gcam Pixelcam Plus versi 0.1.0. Kalau kalian sudah buka, bagaimana cara menampilkan config-nya? Kalian tinggal tap bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali, maka akan muncul pengaturan cost config. Klik tanda panah untuk menampilkan daftar config-nya. Pilih config yang kalian ingin terapkan, lalu untuk menerapkannya kalian pilih update. Gcam akan melakukan restart. Kalau dia sudah kembali pada halaman beranda Gcam-nya, berarti config tadi sudah benar-benar diterapkan. Nah, untuk di tengah ini ada shortcut button di layar bidiknya. Ini adalah bagian lens question atau kamera auxiliary. Untuk mengaktifkannya, teman-teman bisa swipe-kan ke arah bawah. Kalian buka opsi ya teman-teman, seperti ini. Kalian buka setelan pada Gcam-nya. Di setelan kalian bisa cari yang namanya lens configuration. Ini dia untuk pengaturannya, atau auxiliary kamera. Kalian buka. Nah, di bagian ini teman-teman bisa mengaktifkan atau enablekan untuk kamera ID-nya. Yang ketiga tadi sudah aktif. Selanjutnya di bagian ID makro dan ID teleplusnya bisa kalian aktifkan. Kalau sudah diaktifkan, teman-teman bisa close-kan untuk Gcam-nya. Sekarang tinggal buka lagi untuk Gcam Pixelcam-nya. Nah, ini dia untuk shortcut button yang kita tambahkan tadi. Yang paling pinggir ini adalah makro, telefoto, main, wide, dan teleplus. Di Xiaomi Note 5 Pro sendiri hanya support di telefoto. Kalau yang bagian lainnya, kalau dipilih jadi FC untuk Gcam-nya. Untuk di handphone lain, teman-teman bisa coba sendiri, siapa tahu lebih cocok di handphone kalian masing-masing. Oke, di telefoto aman untuk di Xiaomi Note 5 Pro. Di bagian wide ini saat pengambilan gambar atau di capture, Gcam menjadi force close. Sedangkan untuk mode-modenya untuk APK Gcam kali ini, mulai dari mode foto malam sampai timelapse yang saya tester menggunakan Xiaomi Note 5 Pro, semua fiturnya hampir berjalan dengan baik kecuali di mode astrofotografi, video, dan slow motion. Kamera depan juga bisa digunakan dengan baik ya teman-teman. Kalau untuk mode astrofotografi sendiri di Xiaomi Note 5 Pro memang belum support ya teman-teman. Sekarang saya akan coba perlihatkan di bagian video. Xiaomi Note 5 Pro sendiri kalau menggunakan background Google Kamera 73, untuk hasil videonya seperti ini. Tidak langsung tampil, hasilnya juga delay ya. Kadang tampil di galeri, kadang pun tidak tampil untuk hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan coba lagi untuk merecord di bagian video. Nah, apabila teman-teman sudah merecord hasil video ada notifikasi seperti ini, kalian tinggal buka aja setelannya. Lalu aktifkan akses jangan ganggu pada Pixelcam Plus versi 0.1.0. Ini bertujuan agar saat merecord video tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk ya teman-teman. Selanjutnya di bagian slow motion juga sama. Untuk hasilnya juga delay ya teman-teman. Tapi untuk di bagian timelapse saat sudah merecord video, oke. Untuk bagian video di bagian timelapse hasilnya langsung jadi dan bisa diputar untuk di Xiaomi Note 5 Pro. Jadi fiturnya masih bisa sangat digunakan ya, sangat stabil di bagian timelapse. Tapi overall untuk di Xiaomi Note 5 Pro, fitur unggulan dari Pixelcam Plus versi 0.1.0 ini seperti kamera, portrait, dan mode malam semuanya bisa berjalan dengan baik dan stabil ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk info saja. Bagi pengguna handphone Realme XT, untuk Gcam ini sebelumnya saya sudah tester
Gcam ini saya bisa install tapi tidak bisa digunakan karena Gcam-nya setelah dibuka langsung mentar ya teman, jadi sangat tidak recommended untuk di Realme X3. Oke, berikut ini adalah sampel foto dengan menggunakan Xiaomi Mi 5 Pro, pixel cam dan config yang kita terapkan di video ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan icon notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.